Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tabrakan antara ledakan oktan dan cakar pembelah peti mati besar. Bab 575. Tabrakan antara ledakan oktan dan cakar pembelah peti mati besar. Kedua sosok manusia itu tampak seperti meteor yang bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Riak mengerikan Douki dari kejatuhan ditembak di semua tempat. Ci! Penguasa berat di tangannya memotong udara seperti sambaran petir berwarna hitam. Itu membawa angin ganas yang menyebabkan udara berubah. Itu dengan keras meretas ke arah Liu Qing yang tidak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa itu benar-benar dikeluarkan. Ledakan sonik rendah bergema, seperti ledakan bawah tanah, menindas dan mengerikan orang. Angin penekan yang kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun, wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang menebas dengan ganas. Matanya acuh tak acuh mengamati penguasa yang semakin berat itu. Ketika hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut acak ke kiri. Penguasa berat itu mendarat dengan kuat, tapi ia melirik melewati lengan Liu Qing saat ia jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikit pun. Saat serangan itu meleset, tangan kiri Liu Qing sedikit melengkung. Ini segera menampar ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya ceroboh oleh cakar tangan menampar dengan sangat akurat pada tubuh penguasa begitu penguasa berat itu jatuh. Segera, kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penguasa berat itu sampai terbang lebih dari satu kaki, yang secara kebetulan menghalangi niat Xiao Yan untuk segera mengubah sikap serangannya. Saat sikap serangan berikutnya oleh penguasa berat terputus, seluruh aura Xiao Yan juga tertunda dalam sekejap mata. Liu Qing benar-benar mengambil kesempatan dari jeda sesaat ini, yang sangat sulit ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi busur kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya gemetar dan cakar tajamnya membawa angin dingin saat menghantam dada Xiao Yan. Xiao Yan juga bereaksi dalam sekejap saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti pencahayaan. Douki yang kuat dengan cepat diaglomerasi di atas tinjunya saat dia mengepalkan kelima jarinya. Itu segera terlempar dengan keras dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan cakar tangan yang memanjang secara eksplosif. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras saat ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Kekuatan riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus-menerus melonjak sebelum menyebar ke segala arah. Duk berdebar. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat langkahnya mundur dengan cepat. Tanah yang sangat keras dipenuhi dengan benang garis retak setiap kali salah satu kakinya mendarat. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum dengusan lembut teredam dengan lembut terdengar dari tenggorokan Xiao Yan. Kaki kanannya langsung menghentak dengan keras. Tanah keras tempat ia mendarat langsung retak, membentuk pecahan yang sangat kecil. Xiao Yan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang hanya mundur satu langkah. Kekuatan pihak lain terus menekannya hingga bertabrakan. Xiao Yan menghirup udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa semakin lama dia menyeret keluar pertarungan dengan orang seperti ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman tempur yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika dia ingin meningkatkan peluang kemenangannya, dia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Xiao Yan tahu taktik bertarung seperti apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa sedikit pusing. Liu Qing bukanlah lawan biasa.
Selama dia mengungkapkan sedikit saja celah, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, begitu pula lawannya. Hal yang menyebabkan dia menjadi paling tertekan adalah pihak lain memiliki cukup waktu untuk dengan santai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiao Yan habis. Namun, dia di sisi lain, harus mendapatkan efek ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiao Yan tidak diragukan lagi jatuh dalam kerugian dengan perbandingan mentalitas ini. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya saat dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya. Dia dengan erat mencengkeram gagang penguasa saat tatapannya menyipit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan, yang juga menaruh semua perhatiannya padanya. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera, dia membawa suara angin kencang yang sangat tajam. Tekanan angin sangat besar saat bayangan hitam samar menerobos hambatan udara dengan cara seperti kilat dan menembak secara eksplosif ke arah Liu Qing. Penguasa Xiao Yan yang tiba-tiba melakukan serangan menyebabkan kejutan melintas di mata Liu Qing. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba melengkung menjadi bentuk seperti cakar dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Saat langkah tiba-tiba jatuh, cakar tangannya yang agak besar dibungkus oleh douki keemasan pucat. Dia mengulurkan sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh douki emas pucat saat mereka tiba-tiba menggenggam dengan kekuatan bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun cakar tangannya mencengkeram penguasa berat, tubuh Liu Qing diguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mundur beberapa langkah terus-menerus. Baru setelah itu dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa berat. Namun, dengan bisa hanya mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa berat Xiao Yan ini, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing melengkung menjadi lengkungan aneh dan semua jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa yang berat itu. Beberapa titik estafet dan douki yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Saat cakar tangan Liu Qing mencengkeram penguasa yang berat itu, beban menakutkan yang dikandungnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing sedikit berubah. Meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut menemukan bahwa penguasa ini bahkan lebih berat daripada tombak pembelah gunung miliknya sekarang yang dia miliki. Kejutan baru saja meningkat di dalam hatinya ketika keheranan segera menyusul. Ini karena Liu Qing agak terkejut saat menyadari bahwa douki yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah memegang penguasa berat. Penguasa ini agak aneh. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya rileks pada saat bersamaan. Penguasa berat itu jatuh tak berdaya setelah itu berhenti dijepit. Suara guntur berguling rendah tiba-tiba terdengar saat penguasa berat itu berguling. Liu Qing sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar muncul di sekitarnya dengan cara yang aneh seperti hantu. Bayangan hitam samar itu meminjam saat Liu Qing linglung karena penguasa Xuan berat dan mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba terkepal erat saat douki di tubuhnya beredar dengan liar saat ini. Ledakan oktan! Teriakan pelan tiba-tiba terdengar saat tinju Xiao Yan dengan keras menghantam Liu Qing dengan keras. Sepanjang jalan, angin di tinjunya membumbung tinggi beberapa kali seiring suara ledakan yang dalam dan rendah tak henti-hentinya, seperti petasan yang beresonasi oleh telinga semua orang. Serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan yang lain menyebabkan mata Liu Qing sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa serangan ganas yang tak tertandingi oleh Xiao Yan ini adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Sheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun,
Saya ingin melihat apakah serangan jarak dekat Anda ini dapat bersaing dengan Great Rift Coffin Splitting Claw milik saya. Senyuman muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung menjadi busur yang aneh. Douki keemasan pucat berlama-lama di ujung jarinya. Itu mengembang dan menyusut membawa hawa dingin yang pekat. Great Rift Coffin Splitting Claw. Cakar menghadapi serangan itu dan senyuman di wajah Liu Qing langsung ditarik beberapa saat kemudian. Lengannya terulur saat cakar tangannya ditembakkan secara eksplosif. Angin tak berbentuk membentuk busur bercahaya yang terlihat sebagian di depan cakar. Auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit lebih lemah dari ledakan Oktan, Xiaoyan. Gelombang seru terdengar dari galeri tontonan ketika mereka melihat dua orang di arena yang sebenarnya telah memilih pertarungan fisik paling langsung. Semua orang bisa mengatakan bahwa kedua orang itu cukup berhasil dalam pertempuran jarak dekat. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa pertempuran fisik jarak dekat semacam ini lebih berdarah dan lebih kejam jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja, laki-laki tidak memiliki sedikit pun diskriminasi terhadap hal ini. Hal ini terlihat dari raut wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi pancaran sinar merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini. Dalam pertempuran fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang kalah dengan luka serius. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pertempuran jarak dekat Xiaoyan, bahwa Liu Qing juga ahli dalam gaya ini. Serangan jarak dekat dari Xiaoyan ini kemungkinan besar dari kelas yang tidak lebih rendah daripada cakar pembelah peti mati celah besar. Namun, saya tidak tahu apakah itu akan mampu mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Yao Hao mengamati angin yang dibawa Xiaoyan dengan agak serius saat dia membuka mulut untuk berbicara. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yan Hao. Saya khawatir itu tidak akan terjadi. Saya telah melihat Xiaoyan menampilkan teknik do semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan ledakannya sangat kuat, letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan Great Rift Coffin Splitting Claw. Bagaimanapun, Liu Qing telah mempraktikkan ini sampai dia benar-benar mencapai level puncak. Jika Liu Qing ingin menjatuhkan serangan Xiaoyan, pembalasan yang mengikuti mungkin mengakibatkan Xiaoyan berada dalam bahaya kehilangan. Wu Hao, Han Yu, dan beberapa orang lainnya di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera membawa kekhawatiran saat mereka melihat tabrakan yang langsung meledak di dalam arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar, yang masing-masing membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, akhirnya bertabrakan dengan ledakan. Bang! Suara jelas dari kekuatan ledakan tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak mereka berdua. Tanah berulang kali mengeluarkan suara retakan yang luar biasa kemanapun ia melewatinya. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti jaring. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai yang dahsyat menyebabkan suara air liur yang tertelan dari galeri tontonan muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Tinju dan cakar tampaknya telah melekat bersama di dalam arena saat kekuatan tak terlihat berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat kokoh dengan cepat retak, berubah menjadi pecahan yang sangat kecil sebelum akhirnya pecahan itu diguncang menjadi bubuk. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi. Lengannya sedikit gemetar saat ini. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, Octane Blast yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak memberikan banyak dampak. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari Octane Blast memasuki tubuh Liu Qing,
itu dihancurkan oleh kekuatan yang lebih ganas. Kekuatan yang diciptakan dari Octane Blast sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang menggenggam erat tangannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa santai. Kekuatan letusannya adil tapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan lembut, "Saya khawatir ini sudah berakhir." Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba ditekan dengan cara yang aneh. Segera, itu menembus rintangan lengan Xiao Yan dan menembak ke arah dada yang terakhir. Angin cakar itu sangat tajam. Kekalahan Xiao Yan pada dasarnya pasti haruskah dia diserang olehnya. Namun, tangan kiri Xiao Yan yang dibiarkan menggantung sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk segel. Dia tersenyum sedikit saat nyala api berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya. Saat nyala api muncul, baju besi api yang kokoh, yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba menutupi tubuh Xiao Yan. Mungkin bukan itu masalahnya? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.